Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak yang berbahagia, pada tutorial keempat mata kuliah aplikasi komputer, kita akan membahas mengenai otomatisasi format dalam penulisan skripsi di Microsoft Word ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di UIN Antasari Banjarmasin mempunyai pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah, Bapak sudah konfirmasi bahwa yang dipakai masih pedoman IAIN cetakan tahun 2014. Yang penyusunnya adalah Dr. Irfan Nur M.Hum, Dr. Ahmad Juhaidi MPDI, Dr. Muhaimin MA, Mariatul Asia M.Hum, Muhammad Mufid LCMA, Muhammad Hikam LCMA. Sebelum kita bekerja di Microsoft Word, kita harus melihat dulu format penulisan skripsi ya. Jadi ada jenis kertasnya adalah HVS 80 gram A4S 21,5 kali 29,7 cm. Nah, oke, kita setting dulu ya. Oke, di sini ada layout, kemudian kita ke page setup. Nah, di sini papernya custom size ini sudah di setting 21,5 cm untuk lebarnya, kemudian tingginya 29,7 cm. Kemudian kita setting untuk batas-batasnya ya, margin atas, kiri, bawah dan kanan. Di sini tertulis bahwa untuk margin atas 4 cm dari tipe kertas, margin kiri 4 cm juga, margin bawah 3 cm dan margin kanan 3 cm. Oke, kita setting di Word-nya. Kita klik layout, kemudian page setup. Nah, di sini margin. Tadi top atau atas 4 cm, kemudian yang kiri 4 cm juga, kemudian yang bottom itu 3 cm, kemudian yang right juga 3 cm. Oke, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita beralih ke bab 5, sistematika penulisan skripsi. Di sini sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Namun dalam penomoran kita biasa menetapkan bahwa halaman sampul ini tidak ada nomornya. Kemudian mulai dari logo sampai pada halaman daftar lainnya itu mempunyai halaman dengan jenis huruf Romawi. Nah, baru di bagian isi dan bagian akhir itu kita menggunakan angka. Baik, langsung saja kita bekerja di Microsoft Word. Pertama adalah kita ingin membuat halaman sampul. Kita kopikan saja dari sini halaman sampul. Kemudian kita paste di sini halaman sampul ya. Oke, kita besarkan aja sedikit. 14. Oke, halaman sampul di sini. Kemudian kita enter secukupnya. Nah, setelah itu kita ke menu layout, kemudian kita klik next page karena halaman sampul ini berbeda seksinya dengan halaman berikutnya, karena halaman sampul ini tidak mempunyai page number. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah halaman logo. Halaman logo kita kopikan dulu, kemudian kita paste di dokumen. Nah, kita enter secukupnya, kemudian kita klik menu layout, kemudian page break ya, karena nanti berikutnya dia halamannya satu section sama. Oke, selanjutnya lagi halaman judul, kita copy lagi, kita paste lagi di sini. Oke, page break lagi. Baik, kita sudah sampai ke nomor 15, halaman daftar lampiran.
Kemudian kita akan mengisi pada bagian isi yang halamannya berbeda ya. Karena halamannya berbeda, kita ke menu layout, kemudian break, kemudian section breaknya next page, karena nanti halamannya berupa angka. Kemudian kita beralih ke bagian isi skripsi. Kita ketahui bahwa penelitian yang biasa dilakukan oleh UIN Antasari adalah penelitian lapangan kualitatif, penelitian lapangan kuantitatif, dan penelitian kepustakaan. Dan yang paling favorit biasanya adalah sistematika penelitian lapangan kualitatif ya. Jadi kita bikin yang kualitatif. Oke, karena ini adalah bagian isi, kita ambil dulu bab 1 pendahuluan, kita paste di sini. Sama seperti tadi ya. Kasih spasi kasih enter secukupnya, kemudian karena ini satu seksi, kita di page breaknya. Nah, kemudian selanjutnya di bab-bab dulu, kita ambil babnya dulu, bab 2 kerangka teoritis. Copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter secukupnya. Kemudian kita kasih page break. Seterusnya. Baik, kita sudah copy paste kan sampai ke bagian akhir ya, bagian ketiga sampai pada daftar riwayat hidup. Kenapa kita samakan seksinya? Karena halamannya tetap menggunakan angka. Baik, kita sekarang memformat bab 1 pendahuluan. Jadi kita klik dulu bagian kirinya, kemudian kita ke menu home, kemudian kumpulan style, kita klik heading 1, klik heading 1. Nah, di sini sudah masuk heading 1, cuma formatnya tidak sesuai dengan buku panduan. Maka kita klik kanan di heading 1 sini, kemudian kita klik modify. Nah, kita atur dulu fontnya adalah Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 12, kemudian bold, kemudian automatic hitam. Kita oke dulu. Nah, kemudian kita mengatur ke multi level listnya untuk pengaturan otomatisasi bab 1, kemudian subbab lainnya ya. Karena nanti ini bab 1 ini akan otomatis, maka kita hapus dulu. Nah, kemudian kita ke menu home, kemudian ke paragraf. Di sini ada multi level list, kita klik di sini. Nah, kemudian kita ke list library 1 2 3 turun 1. Ini ya yang kita klik. Nah, di sini ada 1. Kemudian kita modify. Caranya ke home lagi, kemudian paragraf. Kita klik lagi multi level listnya. Nah, multi level list, kemudian define new multi level list, klik. Nah, ini kan 1. Jadi di sini penggambaran heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 dan seterusnya ya. Nah, kita modifikasi dulu heading 1. Maunya kita adalah tulisan bab ya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita hapus dulu bab. Nah, kemudian kita atur number style for this levelnya, modelnya Romawi. Nah, seperti ini. Jadi sini ada tulisan sudah bab 1 ya. Oke, bab 1 sudah. Kita susun lagi ke subbab berikutnya nih, heading kedua. Heading kedua itu dia kalau di buku panduan kita tidak memerlukan Romawi di depannya. Heading keduanya itu pakai huruf besar, kapital ya. Kemudian kita kasih titik. Nah, ini heading kedua. Kemudian untuk heading yang ketiga, headingnya kita hapus dulu ini formatnya. Nah, heading ketiga kita memakai angka ya, angka, kemudian kita kasih titik di belakangnya. Kemudian heading keempat, kita hapus dulu formatnya yang defaultnya.
Heading keempat kita memakai huruf kecil dan kita kasih titik belakangnya ya. Oke, sampai heading keempat dulu. Seterusnya seperti itu juga cara memodifikasinya. Kita oke dulu. Nah, otomatis di sini tertulis bab 1 ya. Kemudian kita kasihkan ke bab-bab berikutnya, maka dia akan otomatis juga. Nah, jadi bab 2, bab 3, bab 4, oke, bab 5, penutup bab 6. Oke, untuk yang format heading kayak daftar pustaka ini masuk ke format heading, kita klik juga heading. Nah, sini ada babnya, kita hapus saja ya. Kita hapus saja dengan backspace 2 kali. Sama dengan ini juga, kita kasih dulu, nah baru backspace 2 kali. Sama, indeks juga backspace 2 kali dan seterusnya ya. Di atasnya juga seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan formatting ke subbabnya ya. Kita lihat dulu panduannya. Oke. Nah, ini. Oke, nah di sini untuk subbabnya ada latar belakang masalah, fokus penelitian. Kita copy paste saja dulu di sini sementara. Ya, kita copy paste sementara. Kemudian di sini juga copy paste juga. Nah, setelah kita copy paste, kita hilangkan aja dulu ABCD-nya karena kita sudah memformat, ada formasinya di situ ya. Oke. Nah, kita kasih spasi saja. Oke. Nah, kemudian kita langsung timpakan ke heading 2. Ding. Ya, ini tinggal kita atur, dimodify hurufnya. Nah, hurufnya adalah fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, kemudian bold. Seperti itu ya. Kemudian automatic. Klik. Nah, maka sudah jadi. Nah, ini akan kita timpakan ke subbab lainnya. Heading 2, ini juga heading 2. Nah, jadi lebih gampang kerjaannya ya. Heading 2. Oke, heading 2. Baik, kemudian kita akan mencoba membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kita ke menu reference ya, kita klik dulu di sini di bawah daftar isi ya. Kemudian kita ke menu reference. Nah, di sini ada table of contents. Kita klik drop listnya. Oke, kita ke menu custom table of contents ya. Oke, kita klik di sini, kita biarkan seadanya dulu default, kemudian kita oke. Nah, maka di sini secara otomatis langsung terlist ya apa yang sudah kita setting tadi. Nah, oke. Untuk kemudian setting angka Romawi dan sebagainya nanti kita akan bahas di sesi kedua. Baik, sampai di sini dulu. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.